Koper travel 300 ribuan, worth it nggak? Yuk kita ulas! Disclaimer, video review ini adalah pendapat menurut pribadi yang sudah saya ringkas dengan beberapa informasi yang saya kumpulkan sebelumnya. Jadi, apapun yang saya bagikan boleh jadi ada atau tidak sesuai dengan kalian. Maka dari itu, semua keputusan kalian untuk bertindak tetap ada pada preferensi masing-masing. So enjoy dan selamat menonton! Siapa di sini yang lagi nyari-nyari koper buat mudik? Budget di bawah 1 juta, bahkan gak nyampe 500 ribu. Kamu pas banget nemuin channel ini. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Anissa Pertiwi. Gimana kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya dimanapun kalian berada. Video ini adalah video kedua saya mereview sebuah koper teman-teman. Jadi yang pertama itu kopernya warna silver dan itu punya adik saya. Sekarang saya membeli koper baru lagi guys. Karena koper saya yang lama sudah rusak guys. Kerusakannya itu bukan resletingnya macet, tapi bodi bawah koper ini. Koper itu jebol guys. Walaupun sedikit sih kerusakannya, tapi kalau lagi check-in di bandara, petugas bandara itu suka salpok dengan bagian yang rusak dari koper ini. So demi keamanan dan kenyamanan ya sudahlah ya saya membeli koper lagi. Begitu teman-teman. Ada 2 topik yang ingin saya bagikan. Pertama, tips memilih koper travel yang benar sebelum membelinya. Menurutku penting mempunyai beberapa acuan ini supaya kalian enggak menyesal setelah membelinya. Yang kedua adalah, saya akan mengulas koper travel yang saya baru beli ini. So, penasaran kan gimana ulasannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kamu ngerasa nggak sih kalau membeli barang itu kadang-kadang suka bingung? Termasuk membeli koper untuk perjalanan. Jangan-jangan kalau beli koper yang ini kegedean, nanti ribet. Terus kalau beli yang ini kekecilan, tapi nanti barang nggak cukup. Jadi gimana dong? Nah, kalau kamu bingung, cobain deh pakai tips ini sebelum kamu membeli koper perjalanan. Ada 3 tips yang saya ingin bagikan. Tips ini saya pakai bukan hanya membeli koper saja, namun di beberapa barang yang akan saya beli, saya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut. So, apa aja tipsnya? Dan inilah tips pertama. Tips pertama yang saya akan pertimbangkan sebelum membeli koper adalah menentukan ukuran koper yang sesuai dengan kebutuhan kita. Memilih koper ini memang agak tricky, tapi kita bisa mempertimbangkannya dengan lama perjalanan kita guys. Bila perjalanan kamu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, misalnya 20 hari, sebulan, atau bahkan 3 bulan, kalau memang kamu sultan ya, kamu akan membutuhkan koper yang besar pastinya, supaya barang bawaanmu terkemas dengan baik. Bahkan untuk jangka waktu selama itu, kamu pastinya memerlukan lebih dari 1 koper berukuran besar. Sedangkan untuk waktu perjalanan yang singkat, misalnya untuk perjalanan bisnis, diklat, biasanya waktunya nggak begitu panjang ya kan? Perkiraan saja durasi waktunya 1-3 hari. Nah, masa sih harus pakai koper besar ya kan? Pastinya barangnya yang dibawa pun gak begitu banyak. Kalau pakai koper yang besar itu kan kurang pas jatuhnya. Nanti kamu berat juga ya kan? Jadi sebaiknya bagaimana dong? Menurut saya, kamu cukup menggunakan koper yang berukuran kecil. Misalnya ukuran 16 inci. Dan ukuran tersebut sangat ringkas, lalu kopernya bisa dimasukkan ke kabin pesawat. Kalau saya memilih koper berukuran 22 inch untuk keperluan mudik dan alhamdulillah sudah cukup buat saya. Kalau saya ingat-ingat dari zaman sudah menikah, sebelum punya anak, sekarang sudah punya anak, ukuran koper ini masih bisa pas untuk mengemas pakaian saya dan anak saya juga. Biasanya lama perjalanan mudik saya 1 minggu, nggak bisa lama-lama soalnya Pak suami bekerja. Jadi seperti yang kita tahu kalau cuti kerja itu terbatas waktunya. Nah sekarang apakah cukup untuk mudik seminggu dengan koper ukuran 22 inch? Jawabannya bisa tergantung dengan keperluan teman-teman. Kalau saya karena di rumah orang tua masih ada beberapa pakaian, jadi saya hanya membawa pakaian secukupnya saja. Poin yang kedua, pertimbangkan daya tampung dan berat koper. Karena kamu tidak inginkan membawa barang yang terlalu berat-berat. Saat kamu menentukan koper perjalanan, pastikan bisa memuat semua barang bawaan. Sehingga penting untuk memilih ukuran yang paling tepat. Tidak perlu memiliki semua ukuran koper supaya kamu mudah dalam menggunakannya. Namun cukup pilih 1 ukuran saja yang benar-benar akan kepakai secara kontinu yang sesuai banget dengan kebiasaan kamu.
Sama halnya dengan pengalaman saya menggunakan koper berukuran 22 inch, koper ini termasuk ukuran sedang atau medium, kemudian koper ini sudah menemani saya hampir 7 tahun guys. Dan benar-benar kepakai dari tahun 2016 sampai sekarang. Walaupun nggak saya gunakan tiap hari ya guys, koper ini menurut saya ukurannya nggak begitu besar dan nggak begitu kecil. Kemudian enak aja saat dibawanya guys. Namun sayang, ukuran koper ini hanya bisa disimpan pada bagasi pesawat guys. Walaupun beberapa informasi menyebutkan ada beberapa maskapai yang bisa mengizinkan koper berukuran ini bisa disimpan dalam kabin pesawat. Namun pernah saya coba, saya malah dihadang oleh petugas dari salah satu maskapai penerbangan dan mereka pun melarang koper tersebut untuk masuk ke dalam pesawat. Akhirnya ya koper masuk bagasi, begitu guys. Tips yang ketiga, pertimbangkanlah material koper. Secara umum, ada dua jenis bahan koper yang biasanya ditemukan di pasaran, yaitu koper hardcase atau koper dengan cangkang keras dan koper softcase, yaitu koper cangkang lunak. Setiap material koper memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk koper dengan cangkang keras, biasanya lebih tahan lama, fitur perlindungan yang lebih, dan mudah dibersihkan. Kekurangannya rentan pecah dan retak. Sedangkan koper cangkang lunak lebih fleksibel dan lebih mudah disimpan, begitu guys. Nah, kekurangannya, koper dengan bahan lunak biasanya jika terkena noda kotor lumayan susah untuk dibersihkan. Dan dari segi warna biasanya nggak begitu banyak variasi. Kalau saya tipikalnya orang yang suka jalan cepat, jadi saya lebih suka koper dengan bahan hardcase karena lebih praktis, stylish, dan bisa dibawa satset-satset gitu guys. Kalau teman-teman suka koper yang mana? Coba komen di bawah ya. Dari 3 tips yang sudah saya jabarkan, teman-teman sudah nggak bingung lagi kan membeli koper yang pas buat perjalanan teman-teman. Sekarang saya akan mengulas sebuah koper yang baru saya beli, apakah ini cocok buat teman-teman. So, sebelum check out, tonton ulasan koper ini sampai selesai. Yuk langsung aja kita unboxing kopernya. Koper ini saya pesan tanggal 2 April 2023. Kemudian seller mengemas dan mengirimnya pada tanggal 3 April 2023. Lalu koper ini sampai di kediaman saya di Pekanbaru pada tanggal 9 April. Jadi pengirimannya semingguan guys. Memang menurut saya terbilang lama, tapi karena bulan Ramadan dan mau hari raya juga ya kan, jadi wajar saja kemungkinan pengiriman banyak dan padat. Dari segi pengemasan, kalau dari profil produk yang tertera di sana, setiap pembelian koper ini gratis bubble wrap. Namun pada saat sampai ternyata koper ini dikemas tanpa bubble wrap. Saat datang hanya dikemas dengan box coklat, kemudian boxnya agak lecek dan lakban sedikit terbuka. Tapi boxnya nggak koyak gitu sih, masih berdiri dan saat dibuka saya terkesan kopernya nggak ada yang penyok dan mulus. Tapi saya nemu noda-noda sedikit, tapi nggak masalah fungsional sih guys, jadi nggak apa-apa begitu guys. Cuman agak sedikit kurang puas ya. Saya nggak tahu juga alasan seller itu mengirim tanpa bubble wrap-nya. Mungkin habis atau dimensinya bakal jadi berat atau bagaimana, mending kalau memang nggak pakai bubble wrap, nggak usah dicantumkan gratis hadiah bubble wrap, begitu guys. Saya suka koper ini guys karena warnanya nggak terlalu umum, yang mungkin kebanyakan orang suka warna-warna umum, netral, monokrom. Saya pilih koper berwarna mint ini supaya satu, tadi nggak terlalu umum, terus saya belum punya barang yang warnanya gemes kayak gini guys. Dan kalau nantinya pengambilan bagasi, warnanya itu mudah dikenali guys, karena paling terang. Kemudian tampilannya ini sesuai dengan profil produk, menggunakan desain dengan gaya retro Inggris guys, sehingga begitu kamu bawa jalan-jalan, terasa fashionable banget. Koper ini menurut profil penjual, bagian luar atau cangkang yang kerasnya ini terbuat dari polikarbonat Jerman. Dengan bobot yang ringan, tahan lama, tahan gores, tahan tekanan, dan tahan air. Jikalau menurut saya, kualitas dari kopernya lumayan bagus dan saya setuju dengan sellernya. Kemudian, adapun hal yang saya kurang setuju mengenai keterangan anti gores yang disebutkan oleh sellernya, dan menurut saya koper ini rentan terkena goresan, sebab saya sudah mencobanya
pas kemarin saya memakai koper ini untuk mudik. Ada beberapa noda goresan dan baret setelah saya ambil dari bagasi pesawat. Hasilnya koper saya terlihat kotor, lalu saya mencoba membersihkannya dengan lap basah. Beberapa goresan hilang, namun noda yang lainnya masih tetap ada guys. Mungkin karena saat penyimpanan bagasi saya nggak tahu persis bagaimana petugas menyimpan, mengatur, menyusun koper-kopernya sehingga koper saya terkena noda dan baret-baret guys. Walaupun sebenarnya hal ini bisa dihindari dengan jasa packing wrap yang tersedia di bandara guys. Kemudian tuas pegangan koper ini terbuat dari aluminium. Ketinggiannya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dari keterangan produk, koper ini bisa diatur sebanyak 3 kali. Namun sebenarnya hanya bisa diatur 2 kali saja guys. Saat tuas pegangan ini akan kita angkat ke atas maupun kita akan turunkan ke bawah, jangan lupa menekan tombol tengah yang berfungsi sebagai pengatur tuas. Dan ketika tuas diangkat ke atas, rasanya mudah dan mulus guys. Getaran pada tuas handle terasa minimal namun masih tegak kokoh dan tidak ringkih guys. Handle-nya ini terlihat ramping, bentuk sisinya ini tajam gitu guys. Jadi kalau dipegang terlalu lama, telapak tangan saya jadi sakit guys. Saya lebih suka yang handle-nya shop dengan sisi melengkung, menurut saya itu lebih nyaman saat dibawa maupun didorong. Kemudian dari ruang penyimpanan, saya lihat desain penyimpanannya cukup besar dan luas. Saya suka sisi dengan penutup full resleting ini sehingga pengemasan pakaian atau barang bisa tersusun dengan rapi. Lalu karet pengait ini tidak begitu lentur dan bahannya keras, menurut saya kurang bagus karena pengaitnya ini terbuat dari plastik yang tipis begitu teman-teman. Jadi kita harus hati-hati saat mengaitkannya dan disayang-sayang supaya awet guys. Lalu di atasnya juga dilengkapi dengan kantong-kantong yang bisa digunakan untuk menyelipkan barang-barang yang kita perlukan, yang mungkin bobotnya ringan dan bentuknya tipis seperti kantong plastik kresek, karet, atau pembalut, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dari segi roda, koper ini menggunakan 4 pasang roda. Saya suka sekali dengan 4 roda ini karena memaksimalkan pergerakannya. Kemudian dapat berputar 360 derajat, lalu ringan saat kopernya didorong. Kemudian pergerakannya lumayan lembut, suara yang dihasilkan oleh roda itu terdengar sesuai dengan medan yang dilaluinya. Kalau digunakan di lantai yang mulus, suaranya nggak bising, tapi kalau digunakan di jalan yang strukturnya tembok, suaranya bisa keras juga. Kemudian desain hook. Menurut saya yang paling unik dari koper ini adalah practical hooks-nya ini guys. Hooks ini bisa ngebantu banget kalau kamu suka bawa perintilan-perintilan yang bikin ribet saat dipegang. Contohnya seperti saya ini, kadang-kadang anak saya tasnya capek bawa sendiri. Dengan ada hook ini, kita tinggal cantelkan aja di hook ini, kemudian bantal leher dan boneka ini. Kadang-kadang berpergian anak saya selalu bawa bantal leher dan boneka. Kalau dia terlalu lama memegang sendiri, nah saya bisa cantelkan di hook yang ada di depan koper ini. So, saya suka sekali sih dengan hooks ini. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, koper ini dilengkapi dengan handle yang berada di atas maupun di samping. Ini penting soalnya bisa memudahkan saat dibawa dalam berbagai kondisi. Misalnya saat pengangkatan ke bagasi mobil atau check-in bagasi pesawat, dan jika koper tidak terlalu berat, kita ingin segera memindahkannya, tinggal angkat saja. Selanjutnya mengenai fitur kunci, koper ini dilengkapi dengan pengunci menggunakan 3 digit kode. Kunci dalam keadaan netral diawali dengan nomor 000. Lalu kita bisa men-settingnya sesuai kode kunci yang kita inginkan. Fitur kunci ini memang masih model lama dan biasa saja sebab yang paling bagus pengunci koper yang modelnya TSA lock teman-teman. Tidak masalah selama kita mengunci koper kita dengan baik, insya Allah isi koper kita aman. Dan fitur TSA lock ini memang sudah dipergunakan pada koper-koper yang harganya di atas 1 jutaan guys. Kelebihan TSA lock ini merupakan standar kunci gembok yang biasa digunakan untuk keperluan bagasi bandara, khususnya bandara internasional. Gembok ini pun bisa dibilang lebih aman dan memudahkan petugas dapat mengecek isi koper tanpa merusak apapun. TSA itu kependekan dari Transportation Security Administration. TSA adalah sebuah badan keamanan transportasi di Amerika Serikat yang bertugas untuk mengecek barang bawaan demi keamanan negara.
Itulah beberapa ulasan mengenai koper travel yang saya beli. Saya membelinya dengan harga Rp385.401. Harga tersebut sudah termasuk dengan biaya kirim dan layanan lainnya. Jika teman-teman memerlukan link produk koper ini, saya simpan linknya di kolom deskripsi. Menurut saya, dengan harga segitu dan kualitas yang diberikan lumayan sepadan. Kalau menurut teman-teman, kopernya bagaimana? Mau membelinya atau lewati saja? Tulis komentar kamu di bawah ya. Demikianlah ulasan produk untuk video kali ini. Semoga ulasan tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!